sama dok. Ya, selamat pagi menjelang siang adik-adik peserta KKN tahun 2020 ini. Jadi saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai terutama protokol pencegahan COVID 2019. Ya, saya dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Formadewa. Saya kebetulan spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Ya baik, adik-adik tentu sudah banyak mendengar mengenai penyakit COVID-19 ini ya. Jadi kita semua tahu bahwa penyakit ini adalah suatu infeksi virus ya, yang disebabkan oleh virus corona. Nah, virus corona yang mana? Virus corona yang menyebabkan infeksi COVID-19 saat ini itu disebut sebagai atau namanya itu adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jadi jenis virus ini adalah jenis virus baru yang belum pernah ditemukan menginfeksi manusia sebelumnya. Nah, itu adalah penyebab COVID-19. Sedangkan penyakitnya sendiri oleh WHO 2019 itu disebut sebagai COVID-19, gitu ya. Ya, kalau kita lihat dari awal penyakit ini muncul, itu pertama kali kejadian infeksi oleh virus corona yang baru ini terjadi di kota Wuhan di provinsi Hubei, Cina ya. Jadi pada waktu itu ada banyak peningkatan kasus infeksi paru-paru yang disebut pneumonia dalam jumlah yang cukup mencengangkan begitu, dan itu menyebabkan WHO yang di daerah Cina itu melaporkan kasus tersebut ke WHO pusat bahwa terjadi kelompok-kelompok kasus pneumonia atau infeksi saluran nafas. Nah, dari Cina ini kelihatan sekali bahwa kasus semakin menyebar ke berbagai negara-negara lain, misalnya ke Thailand ya, kemudian ke Jepang. Karena apa? Karena ternyata banyak sekali orang yang berasal dari Wuhan itu terbang ke negara-negara tersebut, sehingga akhirnya terjadilah penyebaran ke negara-negara lain ya. Nah, ini kira-kira timeline-nya ya, kira-kira perkembangan kasusnya dari 31 Desember, kemudian 9 Januari, sampai sekarang itu kasus sudah menyebar sampai ke negara kita juga. Ini kita lihat data terakhir tahun tanggal 22 Juli ini kemarin malam ya, saya carikan datanya. Itu secara global itu jumlah kasus sudah 14.000 lebih ya. Sedangkan untuk di Indonesia kasus yang sudah pasti, sudah benar bahwa itu infeksi COVID itu sudah 91.000 ya. Dengan angka kematian ini kira-kira sekitar 4,8%. Nah, dibandingkan dengan angka kematian dunia itu hanya 2,4%. Jadi kita memang lebih tinggi. Nah, itu kasus di Indonesia ya. Jadi dari penelitian di Cina itu ternyata kasus ini lebih banyak ditemukan pada pria. Itu lebih dari 50%. Nah, dan usia terbanyak itu adalah 30 sampai 70 tahun begitu. Dan kasus pada anak-anak itu masih cukup kecil, hanya 1% ditemukan pada anak usia di bawah 10 tahun. Nah, dari gejala sebenarnya penyakit ini cukup ringan ya, karena ternyata kasus di Cina itu 81% itu kasusnya adalah menunjukkan gejala ringan. Yang berat hanya 14% dan yang kritis hanya 5%. Nah, angka kematian itu ternyata tinggi pada kelompok usia yang tua, usia 80 tahun. Nah, inilah sebabnya maka bagaimana kita bisa menjaga orang tua kita bisa terhindar dari infeksi COVID-19 ini ya. Jadi kasus berat itu ditemukan banyak pada usia tua, usia lanjut, kemudian mereka yang memiliki penyakit sebelumnya, misalnya hipertensi, diabetes, penyakit gula ya, atau penyakit-penyakit kronis lainnya, penyakit paru kronis, ginjal kronis, kemudian penyakit jantung kronis, kanker dan sebagainya. Oke, kita lihat sedikit. Nah, ini virusnya ya, bentuknya bulat kecil begitu, ukurannya itu sangat kecil ya, sekitar mikrometer ya ukurannya. Nah, ini mungkin adik-adik mungkin yang ingin tahu bentuknya seperti ini. Nah, kenapa dia disebut corona? Karena kalau kita lihat itu ada tonjolan protein ya, spikes, protein tajam gitu yang melingkari di bagian luar dari virusnya, tampak seperti corona. Karena itulah dia disebut dengan corona virus. Dia akan menyerang saluran nafas terutama, bisa juga saluran cerna gitu ya. Nah, itu nanti berhubungan
dengan gejalanya. Nah, ini ukuran virusnya, coba dilihat, hanya 0,1 mikrometer ya. Nah, sebelah kiri itu ada tulisan bahwa partikel yang bisa difilter oleh masker itu ukurannya lebih kecil lagi dari virus itu. Jadi pemakaian masker nanti tentu sangat berguna ya, karena dia bisa menahan partikel yang berukuran 0,007 mikron ya. Nah, penyebarannya seperti apa? Ya, karena ini menginfeksi saluran nafas, tentu partikel virus bisa dikeluarkan dari saluran nafas tersebut, dari orang yang terinfeksi. Caranya tentu bagaimana? Caranya tentu partikel tersebut harus keluar dari saluran nafas seseorang, yaitu melalui batuk, bersin, tertawa, berbicara. Nah, itu semua bisa mengeluarkan yang namanya droplet. Jadi partikel yang keluar dari saluran nafas kita sebut droplet ya. Nah, tentu siapa yang akan tertular? Tentu orang yang terkena droplet tersebut. Siapa itu ya? Tentu mereka yang berada dekat dengan orang yang sakit. Nah, jaraknya itu diperkirakan sekitar 1,5 meter ya, 1 sampai 1,5 meter. Kemudian kontak dekat secara personal, baik lewat jabat tangan atau menyentuh orang tersebut ya. Ini dalam keluarga tentu banyak ya, suami istri atau anak dengan ibu, bayi dengan ibunya, bayi dengan pengasuhnya gitu. Kemudian menyentuh benda-benda atau permukaan benda yang terkontaminasi. Droplet itu keluar dari saluran nafas, kemudian dia akan jatuh di permukaan benda di sekitar orang yang sakit tersebut. Nah, kalau itu kemudian kita sentuh, itu kemungkinan kita bisa tertular. Kemudian yang kontaminasi lain bisa dari feses, karena tadi saya sudah sebutkan dia bisa melalui saluran cerna ya. Oke. Nah, ini kira-kira ini dari penelitian itu di bagian bawah saya sudah cantumkan bahwa droplet itu bisa keluar pada saat orang bersin, itu jumlah dropletnya sampai 40.000. Kemudian kalau orang batuk, nah lebih kecil lagi sih, kalau berbicara dalam 5 menit itu kita mengeluarkan sekitar 3.000 droplet. Nah, ini tentu siap menginfeksi orang yang dekat dengan pasien tersebut, yang dapat menyebabkan orang tersebut menjadi sakit. Oke? Ya, ini droplet ini bisa keluar dari orang yang sakit itu dan bisa jatuh itu kira-kira 1 meteran ya. Jadi batas maksimal kita dekat dengan seorang pasien COVID itu adalah 1 meter tentu. Jadi kalau lebih aman lagi, lebih dari 1 meter, 2 meter, nah itu baru jarak yang aman ya. Begitu. Nah, kenapa ya benda-benda mati bisa menularkan? Karena tangan seseorang itu kan tidak bisa diam, kadang-kadang ya dia menyentuh tangan, menyentuh pulpen, menyentuh meja. Nah, itu kemudian tangannya itu menyentuhlah mukanya sendiri, sehingga itu merupakan media penularan juga. Nah, ada tambahan lagi, kalau angin cukup keras, droplet itu bisa terbang, bisa jatuh lebih dari 2 meter dari tempat awalnya dia dikeluarkan. Nah, bagaimana tanda dan gejala penyakit COVID ini? Jadi, begitu orang kemasukan virus, dia belum menimbulkan gejala. Nah, itu namanya masa inkubasi ya. Sampai dia menimbulkan gejala, itu umumnya rata-rata 5 hari, 7 hari sebenarnya. Tapi ada kasus terpanjang itu gejala muncul setelah 14 harian dari dia terkena infeksi. Jadi masa inkubasi terpanjang adalah 14 hari. Nah, gejalanya apa? Tentu karena infeksi pasti demam, kemudian karena infeksi saluran nafas, batuk, pilek, kemudian sesak kalau berat ya. Ya, ini gejala-gejala yang bisa kita temukan tahap awal, tahap lanjut. Tapi ada juga orang yang tidak bergejala, yang dulu disebut OTG, orang tanpa gejala. Nah, itu jelas itu merupakan sumber penularan yang kita tidak ketahui ya. Jadi kalau orang memang bergejala, itu kita tahu, oh dia batuk, ya kita takutkan sama orang tersebut. Tapi kalau orang yang tidak bergejala, kita seenaknya saja dekat dengan orang tersebut, makan bersama, berbicara bersama dan sebagainya, padahal dia ternyata seorang karier atau pembawa virus COVID-19. Itu yang harus diwaspadai. Oke, kemudian definisi kasus. Nah, ini ada perubahan ya dari pedoman yang terakhir. Dulu ada namanya PDP, OTG, kasus confirm gitu ya. Sekarang ini sudah disederhanakan oleh pemerintah. Sekarang kasus dibagi menjadi kasus suspek. Nah, yang mana namanya suspek kalian bisa baca di situ ya. Kasus suspek. Kemudian
Nah, ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan atas ya. Gejalanya demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan gitu ya. Nah, kemudian ada definisi namanya kasus probable. Jadi kasus probable adalah kasus dengan ISPA yang kemudian meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID, tapi belum ada hasil pemeriksaan swab dengan mesin PCR tersebut. Kalau kasus terkonfirmasi itu adalah kasus yang sudah di swab, kasus bergejala di swab kemudian hasilnya positif gitu ya. Nah, ini bisa dua, bisa ada gejala, bisa tanpa gejala. Saya salah yang depannya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan kontak erat? Jadi kontak erat itu adalah orang yang kontak dengan kasus probable ataupun kasus yang sudah terkonfirmasi COVID-19 dengan mesin PCR, yang misalnya kontak dekat. Jadi kontak tatap muka berdekatan dengan kasus tersebut dalam jarak radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit. Ya, 15 menit atau lebih, minimal 15 menit. Jadi kalau hanya ketemu halo gitu dan jaraknya lebih dari 1 meter, itu bukan kontak erat namanya ya. Kemudian sentuhan fisik langsung. Nah, ini tentu pada keluarga yang biasanya terjadi ya. Berpelukan, berpegangan, gendong anak dan sebagainya. Nah, kemudian nakes yang memberikan perawatan COVID, nah itu pasti dia kontak erat karena lama juga, pasti lama, bisa 8 jam kan orang bekerja ya. Oke, kemudian nah nanti orang-orang tersebut ya yang suspek yang terkonfirmasi saat ini kan aturan pemerintah itu harus dikarantina ya, dikarantina di tempat yang dikelola oleh pemerintah dan diawasi oleh tenaga kesehatan untuk melihat bagaimana perkembangan kasus tersebut ya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai pencegahan COVID. Jadi tadi kita lihat bagaimana cara penularannya, tentu dari sana kita bisa tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, tadi penularan melalui droplet yang keluar dari saluran nafas. Nah, sekarang bagaimana kita mencegah? Ya tentu harus dihindari droplet tersebut bagaimanapun caranya ya. Jadi pada level individu, nah kita tentu harus menghindari orang yang sakit tersebut, ataupun kalau tidak bisa harus menggunakan masker. Jadi kita menggunakan masker, pasiennya juga menggunakan masker. Nah, itu sama-sama memberikan keuntungan mengurangi risiko penularan nanti ya. Menggunakan masker, kemudian jaga jarak, tidak boleh kurang dari 1 meter, harus lebih dari 1 meter jarak orang per orang. Jadi hindari orang lain sebenarnya intinya ya. Kemudian yang bagaimana cara menghindari orang lain ya, sebenarnya dengan berdiam diri di rumah itu adalah hal yang utama untuk bisa menghindari orang begitu ya. Nah, itu tidak bisa kita lakukan kalau kita harus keluar rumah. Jadi kalaupun terpaksa keluar rumah, pakailah masker, pakailah alat-alat pelindung yang zaman sekarang sudah banyak sekali. Saya lihat di TV, di media sosial banyak sekali orang memakai pelindung lain selain masker, yaitu face shield atau dan sebagainya. Tapi dengan masker sendiri itu sudah cukup. Dan juga yang penting, masker jangan diturunkan pada saat berbicara, pada saat kecuali makan. Nah, kalau adik-adik makan harus menurunkan masker tentu ya. Nah, jangan berdekatan dengan orang lain di sebelahnya, itu hindari, jaga jarak aja. Makan buka masker ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa, mungkin lebih baik tidak makan kalau saya. Tunggu dulu sepi baru makan sendiri dengan membuka masker. Tapi kalau berbicara, kalau bisa tidak membuka masker ya. Nah, kemudian menghindari kontak lain adalah jangan berjabat tangan, jangan berinteraksi fisik. Ya, intinya social distancing itu lebih dari 1 meter jaraknya ya. Nah, kemudian untuk tangan yang suka menyentuh benda-benda di luar yang mungkin terkontaminasi, itu kita harus sering cuci dengan air mengalir ya. Dengan air mengalir itu kalau dengan sabun ya, air mengalir dan sabun itu kurang lebih lamanya 60 detik atau 1 menit. Tapi kalau memakai alkohol, cairan berbasis alkohol, itu boleh lebih singkat, 20 detik itu sudah selesai gitu ya. Jadi kita mencuci caranya sudah tahu ya, isi sabun, kemudian isi air sedikit, kemudian digosok-gosok seperti itu, kemudian disilangkan seperti ini, kemudian dari belakang, dari punggung tangan di sela-sela jari kanan kiri, begitu, kemudian ibu jari kanan kiri, kemudian jari-jari lainnya bisa 1, 2, 3. Nah, ini memang membutuhkan waktu sekitar 60 detik ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah telapak, baru kemudian dicuci dengan air, kemudian keringkan dengan tisu yang bersih begitu. Nah, kalau adik-adik keluar dari rumah karena terpaksa keluar rumah, nah begitu sampai di rumah harus segera ganti baju
mandi, baju direndam dengan sabun, kalau bisa dengan pemutih, tapi hati-hati pemutih juga bisa memutihkan baju akhirnya ya. Mandi bersih sampai keramas itu lebih bagus lagi, baru aman, itu lebih aman karena virus itu mati dengan sabun, karena dinding virus itu terdiri dari lemak, dia gampang sekali dihancurkan oleh sabun gitu ya. Kemudian juga lakukan desinfeksi pada benda-benda asing di sekitar kita, di sekitar pasien, lakukan sesering mungkin karena virus itu bisa hidup. Ada yang bisa hidup kalau di permukaannya kayu ini dia bisa sampai 2 hari. Permukaan plastik beda lagi, berbahan stainless steel itu beda lagi. Jadi sesering mungkin membersihkan dengan desinfektan itu akan mengurangi risiko penularan. Nah, kemudian untuk diri sendiri juga tingkatkan imunitas tubuh. Gizi harus seimbang, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, boleh memakai vitamin, suplemen vitamin C misalnya, atau vitamin B kompleks yang biasa saja, itu sudah cukup. Jangan merokok dan kendalikan penyakit yang ada pada diri kita. Kalau tekanan darah tinggi, minum obat supaya tensi turun. Kalau penyakit kencing manis, minum obat supaya gula darahnya turun. Jadi jangan berikan kesempatan virus untuk membuat kita menjadi buruk, gitu ya. Nah, pada tingkat masyarakat, ya tentu pembatasan dengan social distancing itu yang paling penting ya. Ya, masyarakat dilarang kontak dekat, kontak fisik, bersalaman dan sebagainya. Hindari penggunaan transportasi publik gitu ya. Bekerjalah dari rumah, jangan berkumpul ya kalau bisa. Hindari pergi keluar kota, apalagi keluar negeri ya. Intinya hindari berkumpul sebenarnya ya. Oke, kemudian kalau sakit itu jangan kemana-mana, berobat dan mungkin lebih bagus diam di rumah. Semuanya lebih baik dilakukan dari rumah, beribadah, bekerja, jadi itu lebih bagus ya. Tapi ke depan ini kita sudah melakukan itu selama 4 bulan kurang lebih. Ke depan barangkali bila sudah memungkinkan kita akan masuk ke era new normal. Tentu dengan tetap menerapkan protokol pencegahan COVID seperti yang tadi saya sebutkan ya. Ya ini ada saya berikan jenis masker. Nah, tapi tidak semua hal yang boleh digunakan, yang mungkin digunakan untuk orang non medis adalah masker kain ataupun masker bedah barangkali bisa ya. Nah, ini cara-cara memakai masker yang benar ya. Jangan pernah diturunkan ke dagu atau ke bawah. Itu masker harus selalu tetap menutupi saluran nafas gitu ya. Nah, ini teknik mencuci tangan saya kira sudah saya jelaskan tadi ya. Ya, saya kira demikian pesan kunci dari saya ya. Kalau sakit jangan kemana-mana, berobat, pakai masker kalau keluar, kalau bisa tetap di rumah, kemudian cuci tangan sesering mungkin, hindari kontak dengan orang lain tadi. Oke? Ya, sekian, terima kasih, selamat siang, semoga bermanfaat.